Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih selamat menonton, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan para mahasiswa kajian strategi global Universitas Indonesia, tetapi juga sebenarnya ini terbuka untuk semua mahasiswa, mulai dari S1, S2, dan S3, sampai juga sebenarnya pada masyarakat umumnya. Teman-teman sekalian dan pendengar setia, sekarang kita akan mencoba menjelaskan sebenarnya masalah yang berkaitan dengan permasalahan yang bersumber ini. Ya, ingat teman-teman, saya kemukakan bahwa apa yang kita bicarakan pada video pagi ini sebenarnya mendapat inspirasi dari dialog Uni Lubis ya bersama Profesor ya Stella Christie, dan itu dikemukakan pada acara Real Talks with Uni Lubis spesial edisi dalam rangka Indonesia Millennial dan Gen Z Summit 2024. Teman-teman sekalian, dialog ini ya yang bersumber dari Uni Lubis dan Profesor Stella Christie ini sebenarnya menjadi sumber inspirasi bagi saya untuk membicarakan tentang apa yang kita bicarakan, diskusikan pada kesempatan ini. Ada hal-hal yang menarik dari beberapa kali Profesor Stella Christie memberikan dialog melalui online, ya, ada bersama Udi Lubis, kemudian ada juga misalnya pada SMA di Tapanuli Utara, dan juga pada beberapa kesempatan lain. Dialog kita kali ini atau diskusi kali ini sebenarnya ini lebih berkaitan dengan yang saya katakan tadi, dari dialog Uni Lubis itu dengan Profesor Stella, dan itu sebenarnya berkaitan dengan ya tugas dari Profesor Stella sekarang ini yang dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Dan tentu saja pemilihan Profesor Stella Christie ini dengan jelas sebenarnya sudah menjadi atau berdasarkan pertimbangan yang matang, apalagi dengan harapan bagaimana Stella dapat memperbaiki sistem pendidikan Indonesia dan mengangkat prestasi pendidikan tinggi, terutama sekali di Indonesia ini. Teman-teman sekalian dan pendengar setia, Profesor Stella itu adalah ternyata ilmuwan kognitif science dan mendapat gelar dari Harvard University dan PhD dari Northern University dalam bidang psikologi kognitif, dan saat ini merupakan guru besar di Tsinghua University Beijing. Teman-teman sekalian, Profesor Stella juga memegang posisi sebagai research atau kepala research di Tsinghua Laboratory of Brain and Intelligence di Universitas Tsinghua itu. Teman-teman sekalian, dan ini jelas sebenarnya menunjukkan keprofesionalan Profesor Stella, sehingga misalnya dia berhasil juga ya, walaupun tentu bukan sendiri tetapi bersama profesor-profesor lain bisa mengangkat ya Universitas Tsinghua itu menjadi satu perguruan tinggi termasuk terkemuka di dunia. Teman-teman sekalian, dijelaskan bahwa ya Universitas Tsinghua itu sekarang menjadi ya peringkat 12 di dunia dan nomor 1 di Asia. Teman-teman sekalian, kita tidak membicarakan masalah itu pada kesempatan ini, tapi fokus pembahasan dalam diskusi ini bertolak dari pernyataan Uni Lubis ya, pertanyaan Uni Lubis kepada Stella tentang cognitive science itu apa. Kita tuh mencari cognitive science tuh apaan sih? Bisa nggak dijelasin sama kita dengan bahasa yang populer ya? Oke. Jadi secara sederhananya ya, Uni Lubis bertanya, cognitive science itu apa sih? Apaan sih gitu kan, teman-teman sekalian. Ya, kemudian ya dia kemukakan juga, bisa nggak dijelasin sama atau kepada kita dengan bahasa yang populer? Lalu Stella menjawab, iya, saya bisa.
Ya, oke, pertama cognitive science itu mirip gado-gado. Teman-teman sekalian, kan jelas sekali jawaban yang sangat sederhana dan mirip gado-gado kan, campuran banyak sayur. Teman-teman sekalian, saya sedikit walaupun memang tidak dijelaskan oleh Prof. Sela tentang gado-gado itu, tapi jelas sekali bahwa ya gado-gado itu sebenarnya ya kumpulan dari sayur-sayuran, misalnya ada toge, ada bayam, ada kentang, ada telur, ada kacang, ada kerupuk, ada sambal, ada bawang, dan yang lainnya. Jadi di situ sebenarnya campuran dari berbagai macam bahan-bahan yang kita katakan tadi. Dan itu justru sebenarnya membuat nilainya khas dan enak. Teman-teman sekalian, metafor yang dikemukakan oleh Stella itu sebenarnya sangat menarik. Dan memang itu adalah contoh yang sederhana. Tapi contoh yang sederhana itu tentu perlu dijelaskan lebih luas supaya misalnya itu lebih jelas apa yang dimaksud Stella tadi dengan gado-gado itu. Gado-gado adalah makanan sehat yang terdiri dari, kita katakan tadi, gabungan bermacam-macam ya makanan. Nah, cognitive science itu adalah ilmu yang terdiri dari lintas bidang-bidang ilmu. Oleh karena itu, sering dia disebut juga suatu pendekatan yang sifatnya interdisciplinary approach. Pendekatan interdisipliner. Teman-teman sekalian, bagi kajian strategik global dan mungkin juga di tempat-tempat lain, kajian strategik global itu sebenarnya sudah membahas tentang perbedaan antara pendekatan monodisipliner, ya, atau disebut juga pendekatan disipliner, kemudian akhirnya berubah, berkembang, meningkat menjadi pendekatan multidisipliner, cross-disipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara misalnya tentang cognitive science dan hubungannya dengan lintas bidang ilmu, itu lebih berkaitan sebenarnya dengan dua pendekatan yang terakhir, yaitu ada interdisipliner dan transdisipliner. Karena di situ sebenarnya yang menggambarkan ya metafor gado-gado tadi, karena pada pendekatan interdisipliner dan transdisipliner itu justru ya melibatkan banyak ilmuwan dari berbagai macam bidang ilmu untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya sangat kompleks. Nah sekarang, kenapa harus lintas bidang? Mengapa kita sebenarnya tidak lagi bisa menggunakan pendekatan yang sifatnya monodisipliner untuk menghadapi masalah-masalah sekarang yang sangat kompleks? Dan kompleksitas itu sebenarnya sangat berkembang dengan munculnya teknologi informasi, artificial intelligence, dan globalisasi yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang luar biasa itu. Teman-teman sekalian, jadi ya sekarang lintas bidang ilmu itu ya sangat diperlukan karena kita sekarang menjawab atau dihadapkan pada masalah-masalah yang sangat kompleks, masalah yang berkelindang, berjejaring, dan oleh karena itu sebenarnya tidak mungkin kita bisa memberikan penjelasan, jawaban, apalagi misalnya mengatasi masalah-masalah yang sifatnya kompleks itu dengan hanya menggunakan pendekatan lama atau apa yang disebut dengan pendekatan monodisipliner. Teman-teman sekalian, jadi bagaimana sebenarnya informasi-informasi di dunia ini sekarang ya berkembang? Kita punya berbagai macam ya cara kita misalnya untuk bisa melakukan penjelasan riset tentang masalah-masalah itu. Teman-teman sekalian, kita misalnya bisa melihat bagaimana misalnya perkembangan atau perpaduan jalinan dari berbagai macam informasi. Jadi sebenarnya kalau dikemukakan oleh Prof. Stella, sebenarnya apa yang kita lakukan itu, apa yang kita jelaskan itu, yang atau apa yang kita tidak ketahui, ya penjelasannya, itu sebenarnya merupakan jalinan dari berbagai macam informasi. Teman-teman sekalian, dijelaskan misalnya tentang memilih pakaian, mengapa harus pakaian hijau misalnya, itu juga sebenarnya adalah perpaduan jalinan dari berbagai bentuk informasi yang ada di dalam sistem saraf kita. Teman-teman sekalian, dalam dunia ilmu pengetahuan yang berkembang, terutama sekali sebenarnya setelah Perang Dunia Pertama, kemudian diikuti oleh Perang Dunia Kedua, dan kemudian perkembangan teknologi informasi, ingat, perkembangan teknologi informasi itu juga sebenarnya sangat berkaitan dengan
dampak Perang Dunia Pertama, Kedua, dan Perang Dingin. Termasuk juga misalnya penemuan bom atom, itu juga sebenarnya berkaitan dengan Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin, dan kemudian perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia non-akademis itu justru sebenarnya ya itu bertolak belakang atau misalnya berkaitan erat juga dengan perkembangan di dunia akademis. Dan dunia akademis itu justru sebenarnya banyak sekali menimbulkan perubahan-perubahan ya teknologi, dan perubahan teknologi itu justru menimbulkan perubahan yang sangat luar biasa juga pada masalah sosial budaya dan apa yang ada di lingkungan kita, terutama sekali misalnya pada dunia ilmu pengetahuan. Teman-teman sekalian, jadi kita mengatakan tadi, teknologi informasi melahirkan globalisasi dan masalah-masalah yang sangat kompleks. Kompleksitas masalah itu tidak mungkin lagi dijelaskan dengan hanya pendekatan yang modern, yang klasik, atau tradisional, tetapi misalnya menggunakan atau memerlukan pendekatan baru. Teman-teman sekalian, ya, pendengar setia, ya, dialog ini, realitas yang kompleks mengacu pada kenyataan yang tidak sederhana dan memiliki banyak lapisan, interaksi, dan komponen-komponen yang saling terkait satu sama lain, sehingga tidak dapat dipahami atau dijelaskan secara ya linear atau misalnya pendekatan monodisipliner. Dalam realitas yang kompleks, berbagai macam faktor seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya, termasuk juga misalnya ilmu pengetahuan alam, berintegrasi, mempengaruhi satu sama lain dengan cara yang dinamis dan sulit diprediksi. Teman-teman sekalian, jadi masalah yang kompleks ini membuat sulit untuk memahami dampak suatu kejadian atau tindakan secara terpisah tanpa mempertimbangkan secara keseluruhan konteks. Mungkin tidak memadai kalau dikatakan sulit, tapi benar-benar tidak mungkin kita bisa menjelaskan dan memahami masalah kompleks itu dengan hanya menggunakan pendekatan monodisipliner. Dan oleh karena itu sebenarnya yang dikemukakan tadi oleh Profesor Stella dengan ya metafor gado-gado itu adalah bagaimana misalnya berbagai macam ilmu pengetahuan dan ilmuwan, malah non-ilmuwan pada transdisipliner, memerlukan kolaborasi yang sangat intens untuk bisa menjelaskan dan mengatasi masalah-masalah yang kita katakan tadi, masalah kompleks. Teman-teman sekalian, jadi kita katakan bahwa kompleksitas ini membuat sulit untuk memahami dampak suatu kejadian atau tindakan secara terpisah tanpa mempertimbangkan keseluruhan konteks. Dan cara ini, pendekatan inilah yang memerlukan pendekatan yang sifatnya interdisipliner dan transdisipliner. Teman-teman sekalian, beberapa contoh dari realitas yang kompleks itu bisa saya berikan contoh. Yang pertama, dan ini yang sering selalu dikemukakan, ya, adalah perubahan iklim. Teman-teman sekalian, permasalahan perubahan iklim ini sekarang ini adalah masalah global. Jadi semua negara harus berupaya untuk bisa mengatasi perubahan iklim yang sudah dianggap sangat berbahaya untuk kehidupan. Perubahan iklim merupakan salah satu yang melibatkan banyak faktor atau melibatkan banyak ilmuwan dan banyak disiplin. Termasuk misalnya ya, termasuk dengan masalah emisi gas rumah kaca, deforestasi, industri, ya, kemudian perubahan cuaca dan kebijakan pemerintah, dan setiap bagian-bagian ini sebenarnya berintegrasi satu sama lain dan mempengaruhi apa yang kita sebut tadi masalah yang saling berkaitan satu sama lain, dan itu yang kita sebut sebagai masalah yang kompleks. Dampaknya adalah meluasnya ya hingga memenuhi pengaruh ya jadi berbagai macam yang kita sebut tadi ya yang menyebabkan perubahan iklim itu mempengaruhi ekosistem, dan juga sebenarnya bukan hanya mempengaruhi ekosistem tetapi juga mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi misalnya ya hasil tanaman makanan, mempengaruhi kesehatan dan keamanan global, dan sehingga semua itu sebenarnya memerlukan solusi yang tidak hanya di ilmiah, tidak hanya ya
bisa diatasi oleh satu paradigma atau metode saja, atau satu bidang ilmu saja, tetapi juga memerlukan misalnya bukan hanya pendekatan yang sifatnya akademis, tapi juga misalnya permasalahan politik dan sosial, dan itu justru bukan hanya satu dua negara, tapi politik dan sosial secara global. Nah, penjelasan nomor satu ini sebenarnya berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai ya masalah nomor dua, yaitu ekonomi global. Teman-teman sekalian, ekonomi global ya adalah ekonomi yang melibatkan jaringan perdagangan internasional. Ingat sekarang misalnya ada masalah yang mulai heboh dan Amerika Serikat katanya mengancam Indonesia karena Indonesia atau wakil Indonesia ikut dalam ya pertemuan BRICS di Rusia. Teman-teman sekalian, jadi ekonomi global itu melibatkan jaringan perdagangan internasional, melibatkan investasi asing, kebijakan moneter dan fiskal dari berbagai negara dan berbagai faktor-faktor lainnya. Pendengar sekalian, pendengar setia, dan perubahan-perubahan di satu negara, seperti misalnya krisis ekonomi atau kebijakan perdagangan baru, dapat mempengaruhi ekonomi secara global dan negara-negara yang satu dengan yang lain itu saling mempengaruhi. Contoh yang jelas sebenarnya di sini adalah krisis yang terjadi, ya krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008, di mana masalah di sektor perumahan Amerika Serikat mempengaruhi pasar secara global. Sekarang juga misalnya sudah mulai ada seperti ciri-ciri perubahan ya ekonomi, mengalami krisis, dan krisis itu mungkin juga berpengaruh secara global. Yang ketiga adalah sistem kesehatan. Teman-teman sekalian, sistem kesehatan di satu negara adalah realitas yang kompleks, mencakup infrastruktur kesehatan, kebijakan pemerintah, akses terhadap obat-obatan, dan teknologi medis, juga faktor budaya, dan kesadaran masyarakat terhadap masalah kesehatan itu. Teman-teman sekalian, kita jelas sekali ada pengalaman tentang pandemi COVID-19 yang menunjukkan bagaimana masalah kesehatan bisa berdampak secara luas, secara global pada ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial karena keterkaitannya dengan berbagai aspek masyarakat. Teman-teman sekalian, COVID ini benar-benar melakukan perubahan secara global dan terutama sekali pada dunia pendidikan sekarang ini sangat terasa sekali pengaruhnya bagaimana misalnya di semua universitas sekarang ya, walaupun tidak seluruhnya misalnya menggunakan atau melakukan pendidikan pengajaran melalui ya apa yang kita sebut misalnya dengan online, tapi sebagian besar masih tetap menggunakan ya pendekatan yang sifatnya online, apalagi misalnya ya yang kita lihat misalnya perkembangan di program pasca sarjana terutama sekali misalnya di luar memang lebih banyak mereka menggunakan pendekatan yang sifatnya online ini karena bisa melayani berbagai macam mahasiswa dari berbagai macam universitas yang ada di seluruh dunia. Teman-teman sekalian, ya, saya sering sekali mengajukan contohnya misalnya kajian strategi global, baik misalnya tentang perubahan paradigma ilmiah, baik juga misalnya tentang pendekatan-pendekatan yang kita gunakan, dan bagaimana misalnya masalah-masalah yang harus terutama dihadapi itu adalah masalah-masalah yang berkembang secara global sekarang ini. Kajian strategi global sebenarnya bagaimana diupayakan. Ada program pasca sarjana S2, S3 yang bisa memahami dan mengatasi masalah-masalah global yang berkembang sekarang dan tidak hanya berkutat pada masa-masa lalu. Yang keempat adalah kehidupan perkotaan. Teman-teman sekalian, kehidupan perkotaan itu adalah salah satu contoh bagaimana misalnya semua kota sekarang di dunia berupaya untuk bisa melakukan perubahan. Misalnya dengan ada misalnya menggunakan misalnya kota yang katakan kota global, ada mata misalnya kota virtual dan lain-lain, ya, atau cyber kota, dan kota modern adalah contoh kompleksitas di mana ada berbagai macam elemen seperti transportasi, perumahan, pekerjaan, pendidikan, keamanan, dan lingkungan. Setiap aspek itu saling berhubung satu sama lain dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga. Teman-teman sekalian, ingat, sering sekali misalnya selama ini dikatakan
bahwa masalah kehidupan kompleks perkotaan di Jakarta ini, ya, itu banyak sekali menghadapi masalah-masalah yang kita sebut kompleksitas. Dan sekarang misalnya pada pemilihan-pemilihan yang berkembang sekarang dan termasuk misalnya pemilihan gubernur, Jakarta itu merupakan permasalahan yang banyak sekali dibicarakan pada kampanye oleh calon-calon gubernur itu, karena kehidupan perkotaan sekarang ini adalah salah satu masalah yang memang menjadi perhatian secara global. Contoh yang menarik adalah kemacetan lalu lintas yang bukan hanya soal banyaknya kendaraan, tetapi juga misalnya terkait dengan perencanaan kota. Masalah-masalah misalnya seperti saya katakan tadi, perencanaan kota, transportasi publik, kebijakan perumahan, dan gaya hidup. Itu juga adalah bagian-bagian yang penting saling berkaitan dalam kehidupan kota yang kompleks. Teman-teman sekalian, kalau kita coba dengar misalnya apa yang dikemukakan oleh Presiden yang baru dilantik, Prabowo, dia menjelaskan sebenarnya berbagai macam permasalahan yang sekarang ada di lingkungan kita, dan termasuk misalnya tentang permasalahan misalnya ya transportasi kota. Sampai-sampai misalnya dikemukakan gagasan bahwa ya gagasan untuk membebaskan ya transport kota itu dari beban bagi rakyat. Teman-teman sekalian, kalau kita dengar misalnya apa yang dikemukakan oleh Presiden Prabowo itu sebenarnya adalah gagasan yang sangat-sangat menarik, dan itu adalah tujuan saya pikir untuk semua negara. Ketika misalnya negara itu bisa menciptakan apa yang disebut dengan negara kesejahteraan atau welfare state, dan itu memang mestinya harus didukung oleh para menteri-menteri yang benar-benar profesional. Di sini mungkin sebenarnya ya banyak sekali para ilmuwan agak ragu apakah mungkin ya pemilihan calon-calon presiden dan wakil-wakilnya itu sebenarnya bagian besar ditentukan oleh profesionalitas atau keahlian seseorang. Yang kelima adalah ekosistem alam. Jadi ekosistem alam itu merupakan sistem yang kompleks juga. Mengapa dikatakan kompleks? Karena melibatkan berbagai macam organisme, kemudian sumber daya alam, interaksi ekologis yang membentuk sistem alam itu, kemudian kegiatan manusia seperti juga misalnya deforestasi atau polusi dapat mengganggu ekosistem dan mengakibatkan kerusakan yang berdampak secara luas pada biodiversitas dan rantai makanan dan keseimbangan lingkungan. Teman-teman sekalian, ya, banyak sekali misalnya dibicarakan tentang ya bagaimana dampak lingkungan ekosistem dari pembangunan kota IKN dan juga misalnya pembabatan hutan yang terjadi bukan hanya di IKN tapi juga misalnya di tempat-tempat lain. Bukan hanya di Kalimantan, tapi juga di tempat-tempat lain, karena itu bisa mempengaruhi apa yang kita sebut tadi dengan ya perubahan biodiversitas, kemudian juga misalnya tentang keseimbangan lingkungan. Realitas yang kompleks menurut pendekatan yang holistik itu adalah salah satu cara yang memang harus diperlukan untuk bisa menggunakan pendekatan yang sifatnya interdisipliner dan transdisipliner untuk bisa memahami dan mengatasi masalah-masalah itu. Teman-teman sekalian, kita perlu mempertimbangkan berbagai macam perspektif dalam memahami interaksi antar elemen-elemen agar dapat menemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Pendengar dan teman-teman setia, ya, pendekatan monodisipliner yang tadi kita katakan berfokus pada satu disiplin ilmu saja, sebenarnya itu mengalami keterbatasan dan sangat terbatas. Oleh karena itu sebenarnya di kajian strategik global kita lebih menekankan pada mahasiswa untuk bisa menggunakan untuk ya tulisan akademisnya dan juga riset untuk tesis dan disertasi tidak hanya menggunakan satu disiplin ilmu atau pendekatan monodisipliner, tapi bisa juga menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu satu masalah
didekati oleh beberapa orang mahasiswa dari perspektif dan pendekatan yang berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Katakan misalnya ada tadi kita jelaskan tentang masalah ekosistem atau pemanasan global. Sekarang misalnya ada 4-5 orang mahasiswa membicarakan tentang permasalahan pemanasan global itu, tapi dari bidang ilmu yang berbeda. Jadi ada 5 ya mahasiswa S2 atau S3 membicarakan masalah yang sama, tapi dari perspektif yang berbeda. Dan hasil riset tesis atau disertasi itu menghasilkan 5 ya karya ilmiah, dan manfaatnya adalah dari kelima paradigma ilmiah itu atau pendekatan ilmiah itu kita bisa memperoleh 5 ya pandangan perspektif yang berbeda untuk bisa menyelesaikan masalah yang sama. Teman-teman sekalian, itu sebenarnya salah satu alternatif pendekatan baru. Sebelum kita misalnya melakukan pendekatan yang lebih meningkat dari itu yang kita sebut dengan pendekatan cross-disipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Memang teman-teman sekalian, untuk pendekatan transdisipliner itu sebenarnya memerlukan kerjasama atau kolaborasi yang sangat luas dari berbagai macam negara dan juga keterlibatan masyarakat. Teman-teman sekalian, itu nanti kita bicarakan pada pembahasan berikutnya. Jadi disiplin ilmu tidak memadai, satu disiplin ilmu tidak memadai untuk menangani masalah-masalah yang kompleks karena keterbatasannya dalam menyediakan perspektif yang menyeluruh. Teman-teman sekalian, jadi masalah-masalah yang kompleks seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, krisis kesehatan, ya secara global, melibatkan banyak aspek yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dari satu sudut pandang. Dan karena itu pendekatan monodisipliner cenderung sekarang misalnya ya tidak dapat digunakan, bahkan bukan hanya cenderung, tapi tidak dapat digunakan untuk menganalisis dan mengatasi masalah-masalah yang kompleks itu. Oleh karena itu tadi, ya itu inti pertanyaan dari Uni Lubis ketika mengatakan apa sih sebenarnya yang dimaksud misalnya dengan pendekatan interdisipliner itu, dan dicoba dijelaskan oleh Profesor Stella dengan menjelaskan seperti dalam metafor seperti gado-gado. Teman-teman sekalian, jadi pendekatan postdisipliner, pendekatan ini muncul berbagai respon, dan sekarang saya pikir justru sebenarnya responnya harus positif. Karena keterbatasan pendekatan monodisipliner sekarang hanya mungkin bisa kita lakukan dengan mengatasinya dan memahami dan melakukan pendekatan-pendekatan baru yang kita sebut tadi dengan pendekatan-pendekatan mulai dari misalnya multidisipliner, cross-disipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Teman-teman sekalian, jadi dengan menggabungkan berbagai macam perspektif untuk menghadapi masalah-masalah secara lebih holistik dan kontekstual, maka pendekatan ini dan batas-batas antara disiplin ilmu yang satu dengan yang lain tidak lagi dipertahankan secara ketat, tetapi mulai bersifat fleksibel dan adaptif yang memungkinkan integrasi berbagai macam metode itu terjadi dan menghasilkan juga masalah-masalah yang lebih holistik, lebih kompleks untuk menjelaskan masalah-masalah yang berkembang. Teman-teman sekalian, ya, jadi pendekatan postdisipliner mendorong kolaborasi lintas disiplin, di mana para ilmuwan, peneliti, dan praktisi dapat dari berbagai latar belakang bekerja sama untuk memecahkan masalah dari berbagai perspektif secara berkolaborasi. Misalnya dalam upaya untuk mengatasi masalah perubahan iklim, bagaimana misalnya pendekatan postdisipliner atau apa yang kita sebut tadi dengan pendekatan yang sifatnya ya pendekatan baru itu memungkinkan ahli lingkungan, ekonomi, sosiolog, ilmuwan politik, dan ilmu pengetahuan anak bekerja sama untuk merancang solusi yang lebih efektif dan komprehensif untuk mengatasi masalah-masalah yang kompleks itu. Teman-teman sekalian,
secara garis besar, pendekatan ini relevan untuk memandang pengetahuan sebagai suatu yang terintegrasi dan kontekstual. Dan bukan hanya terintegrasi dan kontekstual, tetapi juga sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin kompleks dan bagaimana mengatasi masalah-masalah yang kompleks itu. Hal ini memberikan fleksibilitas untuk menggunakan berbagai kerangka kerja ya dan analisis sesuai dengan kebutuhan masalah yang dihadapi, sehingga solusi yang dihasilkan akan lebih holistik dan kontekstual. Teman-teman sekalian, berikut ini ada kejelasan ringkas mengenai pendekatan multidisipliner, cross-disipliner, interdisipliner, dan transdisipliner dalam penelitian dan studi akademis. Teman-teman sekalian, tapi ini adalah sebenarnya hanya penjelasan ringkas saja dan tidak penjelasan yang kita katakan misalnya lebih luas. Dan ini ya kalau saya katakan misalnya pendekatan multidisipliner, maka pendekatan multidisipliner itu melibatkan beberapa disiplin ilmu seperti saya katakan tadi, misalnya 5 mahasiswa S2 dan S3 menyelesaikan masalah ya pemanasan global dan menyelesaikan riset tentang itu dengan menggunakan perspektif yang berbeda. Kemudian pada bagian yang kedua tentang misalnya pendekatan yang kita sebut tadi dengan pendekatan cross-disipliner, ini sebenarnya pendekatan yang ya meningkat sedikit dari pendekatan cross-disipliner. Saya sering katakan bahwa ya pendekatan monodisipliner itu adalah berada pada tataran atau tangga paling bawah, dan kemudian nanti meningkat dia menjadi multidisipliner, kemudian meningkat menjadi cross-disipliner, cross-disipliner meningkat pada tangga berikutnya yaitu interdisipliner, dan terakhir pendekatan transdisipliner. Pendekatan cross-disipliner adalah studi yang menggunakan konsep atau metode dari satu disiplin untuk memahami atau menganalisis masalah disiplin atau masalah lain. Teman-teman sekalian, ini lebih merupakan pinjaman konsep atau teknik daripada kolaborasi. Jadi pada bidang yang kita sebut pendekatan cross-disipliner, sebenarnya dia tidak melakukan kolaborasi yang lebih intens. Yang berikutnya adalah pendekatan interdisipliner, dan pendekatan interdisipliner itu melibatkan kolaborasi antar disiplin yang lebih mendalam, di mana para ahli dari berbagai bidang bekerja sama untuk mengintegrasikan perspektif, teori, dan metode mereka yang gunakan ya untuk memecahkan masalah yang mereka teliti. Dan hasilnya adalah tentu hasil yang lebih menyeluruh atau holistik. Dan yang terakhir adalah pendekatan transdisipliner, dan pendekatan transdisipliner melampaui batas disiplin formal. Ya, jadi bukan hanya misalnya kerjasama yang sangat luas antara berbagai macam bidang ilmu saja, tapi melibatkan pihak-pihak di luar akademik, seperti misalnya masyarakat atau komunitas yang terlibat langsung dengan masalah yang dipelajari dan teliti itu. Teman-teman sekalian, secara ringkas kita sudah menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan yang kita kemukakan tadi, mulai dari misalnya pendekatan monodisipliner, multidisipliner, cross-disipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Pendekatan-pendekatan itu ya adalah pendekatan yang sekarang digunakan pada studi akademis, dan kita perlu memang menjelaskan itu pada mahasiswa, karena sekarang kita diharapkan pada masalah-masalah yang memang sangat kompleks, dan juga misalnya masalah global, di mana akhirnya satu negara dengan lain itu dituntut untuk bisa melakukan kerjasama. Bukan hanya kerjasama pada bidang-bidang non-akademis, tetapi juga pada bidang akademis, dan itu yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih, dan saya ucapkan juga terima kasih atas ya apa yang memberi inspirasi saya tadi pada pembahasan ini tentang apa yang disebut dengan pendekatan baru dalam dunia akademis yang dijelaskan oleh atau pada dialog antara ya Uni Lubis dan Prof. Stella Christy tentang gado-gado. Gado-gado itu memang
Kalau untuk makanan sangat menarik sekali dan enak, sehat. Dan untuk pendekatan metafor gado-gado itu pada dunia ilmiah terbentuk atau terwujud melalui pendekatan apa yang kita sebut dengan pendekatan multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner, terutama sekali pada pendekatan yang kedua terakhir, yaitu pada pendekatan interdisipliner dan transdisipliner. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Terima kasih bukan hanya untuk mahasiswa yang semester ini memang lagi memperoleh kuliah tentang filsafat ilmu dan metodologi dari saya di kajian strategi global. Tapi ini juga perlu saya pikir untuk semua mahasiswa di Universitas Indonesia, mahasiswa di universitas lain, dan masyarakat secara umum. Dan terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda pada kuliah-kuliah yang saya sampaikan. Dan ini adalah kuliah merupakan sumbangan untuk bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.